Oke, penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan, ya, mata pelajaran tematik matematika pada kelas 3 SD. Ini kalau pada buku pena kita ada pada halaman 32. Ya, KD 3.3 dan 4.3 lanjutan. Langsung saja kita akan membahas peraturan dulu, peraturan cara bersusun. Ya, kemarin sudah Bapak jelaskan yang pada video tutorial sebelumnya. Kita hanya mengingatkan kembali peraturan-peraturan yang harus kita taati atau harus kita jalankan supaya cara penjumlahan kita itu benar atau maupun pengurangan juga itu benar, ya. Peraturan yang pertama, pastikan semua angka tersusun rapi sesuai nilai tempatnya masing-masing. Oke, contoh. Jika diberikan soal 3087 tambah 296, maka kita susun dulu, ya. Kita susun. Coba lihat. Di sini ribuan dengan ratusan, ya. Ini ratusan, puluhan, satuan. Jadi ribuan ke ratusan ini sudah tidak benar. Jadi ribuan itu harusnya ke ribuan. Oke? Berarti ini salah. Ya, ini salah. Kita masuk ke contoh berikutnya. Lihat dulu susunannya. Ini ribuan masih tetap dengan ratusan, padahal di sini satuan dengan satuan sudah pas, puluhan dengan puluhan sudah pas, tetapi ratusannya pindah ke ribuan, maka ini juga salah. Oke, kita lihat dulu yang benar bagaimana. Mari kita perhatikan. Satuan dengan satuan, oke, udah pas. Puluhan dengan puluhan, udah pas juga. Ratusan dengan ratusan, ini baru pas, ya. Ribuan dengan ribuan, di sini tidak ada ditulis nol, ya. Tidak perlu, kalau nol di depan sebelah kiri ini tidak perlu ditulis. Jadi ribuan dengan ribuan sudah pas. Jadi inilah ya cara yang susunan angka yang sudah benar, oke. Jadi kita tak akan mungkin mendapatkan jawaban yang benar kalau susunannya pun tidak benar, ya. Mari kita lanjutkan peraturan yang kedua. Kerjakan sesuai permintaan. Oke, kita masuk ke contoh. Ada diberikan soal 7789 tambah 312, ya. Ini mari perhatikan dulu. Di sini ini tanda tambah atau tanda jumlah. Jadi kalau diminta tanda tambah dengan jumlah atau jumlah, ya harus kita tambahkan. Jadi kalau pengerjaannya ini seperti ini. Kita masuk dari satuan 9 tambah 2, ya, 9 tambah 2, 9 tambah 2, setelah 9 10 11. Berarti jawabannya 11. Tetapi karena salah pengertian, ya, dikerjakan 7, padahal ini kurang. 9 kurang 2 ini kan 7. Tapi yang diminta tanda tambah, maka ini juga salah. Ya, itu salah. Jadi kerjakan sesuai permintaan. Jika diminta dengan cara tambah, ya harus kamu kerjakan dengan tambah. Jika diminta dengan kurang, maka kerjakan harus dengan kurang. Oke? Ini dia. 7789 312 ditambahkan 9 tambah 2 tadi 11, ya. 11. Ini baru itu yang baru benar. Oke. Peraturan ketiga. Setiap nilai tempat hanya diisi oleh satu angka saja, ya. Setiap nilai tempat hanya diisi oleh satu angka saja. Contoh, jika diberikan soal 5167 tambah 1378. Lihat susunannya. Oke. Kita mulai dari satuan. 7 tambah 8. Ya, 7 tambah 8. 7 di mulut atau 8 di mulut, 7 di jari. 8. Setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka jawabannya 15. Oke, lihat 15. Ini satuan harus ke satuan, puluhan ke puluhan. Jadi ini tidak boleh diisi oleh 15, tetapi angka 5 saja, oke. Ini tetap satunya kita pindahkan ke atas. Nah, seperti inilah caranya. Jadi
Satuan ini hanya diisi oleh satu angka saja, bukan dua angka. 15 ya, bukan 15 di sini, tapi 5 puluhannya naik ke atas. Oke. Kita lanjut. 1 ditambah 6. Ini 7, 7 ditambah 7, 7 di mulut, 7 di jari, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Ya. Maka yang tinggal adalah 4, satunya naikkan ke atas. Oke. Jadi inilah yang benar. Mari kita masuk ke contoh. 3465 tambah 859. Oke. Kita lihat susunannya dulu. Tanda tambah. Kita mulai dari satuan. 5 tambah 9. Yang besar di mulut 9, 5 di jari. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka jawabannya 14. Oke. Yang 4 tinggal. Nah, ini tinggal, yang dilingkari tinggal, satunya pindah ke atas. Oke. Jadi satu yang ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Sekarang tadi satuan udah beres ya. Kita masuk ke puluhan. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 7 di mulut, 5 di jari. Ya, Bapak harap ini udah bisa semua. Karena ini sebenarnya pelajaran yang ini, yang penjumlahan satu angka dengan satu angka. Karena ini pelajaran kelas 1 SD. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Duanya tinggal, ini tinggal ya, yang dilingkari tinggal, satunya pindah ke atas. Kalau udah kita pindahkan, maka ini kita hapus. Udah? Sekarang yang kita tambahkan adalah 1 tambah 4 tambah 8. 1 tambah 4, 5 tambah 8. Karena yang 8 lebih besar, maka 8 di mulut. 8 di mulut, 5 di jari. 8 setelah angka 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13. 3-nya tinggal, satunya naikkan ke atas, hapus. Oke, 1 tambah 3 sekarang, maka 4. Ingat, kalau ribuan tanda titiknya jangan lupa. Jadi jawaban dari 3465 tambah 859 hasilnya adalah 4324. Oke. Kita masuk ke contoh berikutnya, yang ribuan dengan ribuan. 1814 tambah 3428 ya. Kita lihat dulu susunannya. Oke, tanda tambah. Kita mulai dari satuan. 4 tambah 8, ini 12. 12, duanya tinggal, ini tinggal, satunya naik ke atas. Setelah naik ke atas, yang di bawah kita hapus. Oke. Sekarang kita masuk ke puluhan. 1 tambah 1 tambah 2 ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Ini tidak perlu, yang tidak ada hasilnya yang akan dinaikkan ke atas. Jadi seperti biasa, yang tanpa menyimpan. Oke. Ini tidak ada, tidak lebih dari 10, maka tidak ada yang naik ke atas. Jadi setelah itu, setelah puluhan selesai, kita masuk ke ratusan. Ratusannya 8 tambah 4. Ini hasilnya 12. Duanya tinggal, satunya naik ke atas ya. Ingat, kalau udah kita naikkan ke atas, maka satunya ini kita hapus. Jadi ratusan sudah selesai, kita masuk ke ribuan. 1 tambah 1 tambah 3. Oke, 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 itu 5. Ingat, ribuan harus pakai tanda titik. Jadi 1814 tambah 3428 hasilnya adalah 5242. Oke. Sekarang kita masuk ke cara cepat. Ini Bapak rekomendasikan kepada anak-anak yang sudah paham. Jadi yang ingin lebih cepat atau cara berpikirnya yang sudah mapan bisa mencoba. Oke, bagi yang belum, tidak Bapak rekomendasikan ya. Jadi kalau yang belum bisa cara cepat, jangan dipakai dulu ya, karena takutnya nanti salah. Oke, kita kasih contoh. 4318 dengan ditambahkan dengan 1497. Oke, lihat dulu. Yang warna merah ribuan ya, yang warna merah ribuan, yang warna hijau ratusan, warna terong puluhan, dan warna coklat itu satuan. Ingat,
kita mulai dari satuan ya. Kita mulai dari satuan. 8 tambah 7 15 ya. 15 satuannya dari 15 itu 5. Itu yang kita catat. Satunya kita simpan. Oke. Sekarang kita ke puluhan. 1 tambah 9 10 ya kan. 1 tambah 9 10 hasilnya. Ingat ini masih ada. 10 tambah 1 11 ya. 11. 1 kita tulis, 1 kita simpan. Ya. Sekarang puluhan sudah selesai, masuk kita ke ratusan yang warna hijau. 3 ditambah 4 7 ditambah tadi yang hasil penjumlahan puluhan 1 7 tambah 1 sama dengan 8. Ya, ini tidak ada lagi kita simpan karena ini tidak puluhan. Tidak lebih dari 10. Jadi tidak ada yang kita simpan. Oke, sekarang kita masuk ke ratusan. 4 tambah 1 5. Ingat, kalau dia ribuan harus pakai tanda titik. Jadi hasil dari 4.318 tambah 1.497 adalah 5.815. Jadi Bapak tekankan, ini tidak Bapak rekomendasikan kalau cara susun ke bawah juga masih belum bisa paham atau belum bisa cepat dan tepat. Ya, ini hanya Bapak rekomendasikan ketika kamu sudah memahami dan sudah terbiasa dengan cara susun ke bawah. Oke, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Pengurangan bilangan dengan menggunakan jari. Ya, sebelum kita masuk ke pengurangan bilangan yang ribuan, kita masuk ke dasarnya dulu, sama seperti video pembelajaran Bapak yang sebelumnya sudah berikan. Jika diberikan soal 8 kurang 2, ya, ingat 2 di mulut, 8 yang kita capai. 2 di mulut, 8 yang kita capai. Oke? Coba lihat, perhatikan. 2 di mulut, setelah angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 stop. Sampai 8 stop karena yang diminta adalah sampai angka 8, ya. Sampai angka 8 stop. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya ini 6. Udah? Hasilnya 6. Sekarang kita contoh kedua. 17 dikurang 8. Jadi yang di mulut itu 8. Yang akan kita capai itu 17, ya. Yang di mulut 8, yang kita capai 17. Oke, dari setelah angka 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Stop. Karena sampai 17, ya. Jadi kalau udah sampai 17 stop. Jadi ini jumlahnya semua ini adalah 9. Jadi 17 kurang 8 hasilnya 9. Kita ke contoh terakhir. 14 dikurang 9. Ingat, yang di sini itu yang di mulut, ya. Yang di sini yang di mulut, yang di sini yang tujuan yang akan kita capai. Oke? 14 kurang 9, 9 di mulut. Setelah 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop, karena kita sudah sampai ke 14 yang diminta. Jadi 14 dikurang 9 hasilnya adalah berapa ini? 5. Oke? Ini hanya mengulangi. Sebenarnya ini juga pelajaran kelas 1 SD. Kita lanjut. Jadi sebelum kita lanjut, kita tak akan mungkin sampai ke pengurangan bilangan ribuan dengan benar jika pengurangan satuan dengan satuan pun kita belum tuntas. Jadi ini dulu yang kita tuntaskan. Oke, mari kita lanjut. Pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Jadi ini yang kita bahas pertama, pengurangan dengan tanpa teknik meminjam. Kita lihat ada diberikan contoh 4.387 kurang 1.024, ya. Kita susun seperti ini, seperti biasa ya, seperti penjumlahan. Cuma di sini nanti tanda kurang, bukan tanda tambah. Oke. Kita masuk ke satuan. Sama seperti penjumlahan caranya, kita masuk ke satuan duluan. 7 kurang 4. Ya, jadi yang di bawah itu yang di mulut. 7 dikurang 4, arti 4 di mulut, yang kita capai 7. 4, 5, 6, 7. Oke, berarti jawabannya 3.
Setelah kesatuan, satuan sudah beres, kita masuk ke puluhan. 8 kurang 2, 2 di mulut ya, yang di bawah di mulut. 2 di mulut, yang kita tuju 8. Setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya adalah 6. Terakhir setelah ke puluhan, kita masuk ke ratusan. 3 kurang 0, ya 3 kurang 0 hasilnya 3. Karena bilangan berapapun kalau dikurangi 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. 3 kurang 0 hasilnya 3. Setelah sampai di ratusan, sudah beres di ratusan, kita masuk ke ribuan. 4 dikurang 1, ya ini 1 di mulut. 1 di mulut, 4 yang dicapai. Setelah 1, 2, 3, 4, maka hasilnya adalah 3. Ingat kalau ribuan harus pakai tanda titik. Jadi jawaban dari 4.387 dikurang 1.024 sama dengan 3.363. Oke. Sekarang kita masuk ke B, pengurangan dengan teknik meminjam. Jika diberikan contoh 3.278 dikurang 1.389, maka kita susun dulu dengan cara susun ke bawah. Ya, kita kurangkan, kita masuk ke satuan. Kita masuk ke satuan, 8 dikurang 9. Karena 8 dikurang 9 itu tidak bisa, maka 8 harus minjam ke puluhan. Ya, ingat ke puluhan, bukan ke ratusan, bukan ke ribuan. Dia harus minjam ke puluhan. Jadi bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Karena 7 yang dipinjam, maka 7 dikurang 1. 7 kurang 1 hasilnya 6. 7 dikurang 1 hasilnya 6. Jadi 7 yang di sini kita ganti jadi angka 6. Sudah? Sekarang karena ini sudah kita kurangi 1, ini kita kurangi 1, maka kita masuk ke satuan. 8, 10 tambah 8. Kenapa 10? Karena puluhan ke satuan itu kalau dipindah itu jadi 10. Nolnya 1, ingat nolnya 1. Oke? Kalau puluhan memberikan pinjaman kepada satuan, itu nominalnya adalah atau harganya adalah 10. Maka 10 tambah 8 adalah 18. Karena sudah berganti 8-nya kita coret, kita ganti menjadi angka 18. Sudah? Jadi sekarang 18 kurang 9 sudah bisa? Sudah bisa kita kurangkan. Jadi 9 di mulut, tujuan kita ke 18. Setelah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi hasilnya adalah 9. 18 kurang 9 hasilnya 9. Sekarang kalau kita udah selesai di satuan, kita berangkat ke puluhan. Ini 7 udah kita coret, jadi tinggal 6. 6 dikurang 8. Itu tidak bisa. Tidak bisa, maka 6 harus minjam ke kedua. Puluhan meminjam ke ratusan, bukan ke ribuan, ya, ke ratusan. 6 pinjam ke kedua. Karena 2 yang dipinjam, maka 2 dikurang 1. Ingat, yang dipinjam selalu dikurang 1, tidak pernah kurang 2 atau lebih. Selalu dikurang 1. 2 kurang 1 hasilnya 1. Maka yang 2 ini kita coret ganti dengan 1. Karena sudah dipinjam, maka 6 ini mari kita lihat ditambah 10, ya. Tambah 10. 10 tambah 6 hasilnya 16. Karena sudah berganti jadi 16, 6-nya kita coret, kita ganti dengan 16. Sekarang kita ke puluhan, fokus ke puluhan. 16 kurang 8 sudah bisa? Sudah. Maka mari kita cari 16 kurang 8, yang di mulut 8, yang kita capai 16. Setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka ini hasilnya adalah 8. Setelah puluhan selesai, kita masuk ke ratusan. Ya, 1 dikurang 3. 1 ini tidak bisa mengurangi 3, maka 1 harus minjam ke 3 atau ke ribuan. Ratusan itu meminjam ke ribuan. Oke, 1 minjam ke 3. Jadi karena 3 yang dipinjam, maka 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Jadi 3 kita coret, kita ganti dengan 2. Udah. Jadi yang ratusan 1 ini
1 berubah menjadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Ya, satunya kita coret, kita ganti menjadi 11. Udah? Jadi sekarang kita fokus 11 kurang 3. Ya, ini sudah bisa kita kurangkan. Ingat, yang di bawah selalu yang di mulut. Yang di bawah ini selalu di mulut. 3. Yang kita capai 11. Berarti setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasilnya adalah 8. Jadi 11 kurang 3 hasilnya 8. Setelah ratusan selesai, kita masuk ke puluhan. Ke ribuan. Setelah ratusan selesai, kita masuk ke ribuan. 2 dikurang 1, ini langsung ya, sudah boleh dikurangkan, hasilnya 1. Ingat, kalau ribuan pakai titik. Jadi hasil dari 3278 dikurang 1389, hasilnya adalah 1889. Jadi inilah cara-caranya. Bapak harap semua anak-anak Bapak bisa mempelajarinya dan bisa mencobanya di rumah sebelum Bapak memberikan latihan-latihan. Oke? Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Ini yang paling susah atau paling sering salah abang kakak kalian selama ini yang udah Bapak ajari, keseringan salah di sini. Jadi mohon perhatikan baik-baik. Oke? Diberikan contoh 1000 dikurang 218. Ya, mari kita susun dulu. Satuan kesatuan, 0 dikurang 8 ini tidak bisa. Ya, 0 kurang 8 itu tidak bisa. Maka satuan harus minjam ke puluhan. Padahal 0, puluhannya juga 0. Tidak ada yang bisa diberikan pinjaman. Oke? Ketika puluhan seperti ini situasinya, maka puluhan harus minjam duluan. Minjam dulu ke ratusan. Ingat ya, kalau satuan minjam puluhan, rupanya puluhannya 0, maka puluhannya disuruh minjam dulu ke ratusan. Dan ternyata ratusannya juga 0. Jadi ratusannya juga tidak bisa memberikan pinjaman. Jadi bagaimana? Ratusannya harus minjam dulu ke ribuan. Ribuan ada 1, maka 1 kurang 1 hasilnya 0. Jadi satunya kita coret jadi 0. Oke? Dan yang ratusan ini coba lihat, 10 ditambah 0 sama dengan 10. Jadi nolnya ini kita coret, kita ganti dengan angka 10. Jadi ratusannya kan udah berubah menjadi 10. Jadi kalau begini puluhan minjam ratusan bisa? Bisa. Ya, puluhan minjam ratusan bisa. Oke, puluhannya kita pinjam 10 kurang 1 maka hasilnya 9. Jadi 10 ini kita coret, kita ganti dengan 9. Udah? Puluhannya karena puluhan sudah dikasih pinjaman maka 10 ditambah 0 hasilnya adalah 10. Maka nolnya ini kita ganti menjadi 10. Oke? Jadi karena puluhan sudah berubah menjadi 10, satuan bisa minjam ke puluhan sekarang? Bisa. Oke, perhatikan. Satuan minjam ke puluhan. 10 kita pinjam menjadi 10 kurang 1, hasilnya adalah 9. 10-nya ini kita coret, kita ganti dengan 9. Oke, satuannya karena sudah dapat pinjaman maka 10 tambah 0 hasilnya 10. Ini kita coret, kita ganti dengan angka 10. Sekarang kita sudah dapat formasi yang baru. Satuan kesatuan 10 kurang 8. Setelah 8, 9, 10. Hasilnya 2 ya. Setelah satuan oke, masuk kita ke puluhan. 9 dikurang 1, 1 di mulut, tujuan 9. 1, setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya adalah 8. Setelah puluhan oke, masuk kita ke ratusan. 9 dikurang 2. 9 dikurang 2. Ingat yang di bawah selalu di mulut. 2 di mulut, tujuan ke 9. Setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 dikurang 2 hasilnya adalah 7. Jadi masuk ke ribuan. Ratusan sudah beres, kita masuk ke ribuan. 0 dikurang 0 ya. Di sini karena nggak ditulis berarti 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Jadi nanti di jawaban ini tidak perlu kita tulis. Oke.
Jadi hasil dari 1000 dikurang 218 adalah 782. Oke. Sampai sini materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih belum mengerti, bisa nanti ditanyakan di pertemuan kita di Meet ya, pada hari Rabu ini tanggal 12 Agustus 2020 sesuai jadwal. Oke. Tetap banyak berlatih, tetap semangat, dan tetap kita sama-sama berdoakan agar kiranya pandemi COVID-19 ini bisa berlalu dan kita dapat melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Oke. Tetap semangat anak-anak Bapak. Shalom.